Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bagaimana siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan tidak bosan dan terus semangat dalam mempelajari ilmu, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berilmu dan memiliki manfaat buat orang lain. Alhamdulillah, kita sudah melewati beberapa pertemuan di bab yang keempat di semester genap ini. Mudah-mudahan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang konflik, kemudian tentang kekerasan, itu menjadikan kalian semakin memiliki pemahaman bahwa dua konsep tersebut ternyata memiliki ciri khas yang berbeda, dan ini sebagai sebuah hal yang bisa kita pahami bahwa ternyata ada yang menyamakan dua konsep tersebut. Kalau kita melihat atau mendengar kata konflik, ya pasti itu kekerasan. Kalau kita bicara kekerasan, ya pasti itu konflik. Ada yang seperti itu. Namun setelah kalian mempelajari secara rinci dari pengertian konflik dan kekerasan, meskipun ada unsur persamaannya, namun secara prinsip pengertian ternyata ada perbedaannya. Makanya kalau kalian mencermati dari dua konsep konflik dan kekerasan yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, ternyata ada ciri khas yang dimiliki oleh konflik dan ada ciri khas yang dimiliki oleh kekerasan. Namun memang ada hal yang sama pada satu bagian, namun kita melihat kecenderungan sebagian besar ciri khasnya itu ada pada masing-masing konsep konflik dan kekerasan. Hal ini akan coba kita pelajari di pertemuan ketiga ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasikan antara konflik dengan kekerasan. Ini ya, kita akan coba pelajari bersama. Untuk mengetahui indikator pencapaiannya, kita diharapkan dalam pertemuan ketiga ini kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara konflik dengan kekerasan. Kita bisa ya diharapkan mampu membedakan mana ciri-ciri yang dimiliki konflik dan mana ciri-ciri yang khas dimiliki oleh kekerasan. Kita akan coba kenali terlebih dahulu mengenai konflik. Konflik, kalau kita amati ranah atau ruang lingkupnya itu banyak berada pada ranah perasaan, pada emosi seseorang atau kelompok orang. Emosi di sini bisa berkaitan dengan rasa tidak suka, rasa benci, rasa amarah. Itu yang ada pada konflik. Di ranahnya itu lebih dominan ada pada unsur emosi.
Kemudian yang kedua, konflik memiliki ciri khas. Pelakunya ketika memiliki rasa emosi, amarah, mereka masih dapat mengendalikan emosi tersebut. Jadi meskipun kondisi emosi yang begitu besar, rasa marah yang begitu besar, untuk konflik, si pelaku tersebut biasanya masih bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari konflik, waktu perselisihannya dapat berkepanjangan. Karena adanya rasa sakit hati dan dendam yang enggan untuk mau disembuhkan atau mau didamaikan. Karena memang ranah konflik ini ada pada unsur emosi dan dia enggan untuk menyampaikan, bahkan juga cenderung untuk menyimpan. Biasanya ciri khas konflik di sini ya dampaknya adalah semakin berlarut-larutnya pertentangan tersebut, rasa tidak suka tersebut. Itu biasanya yang terjadi pada konflik. Jadi kalau si A punya masalah dengan si B, dia tidak mau menyelesaikan, tidak mau segera berdamai, yang ada disimpan dalam hati, maka yang ada adalah waktu atau rasa tidak sukanya itu akan terus berpanjang. Itu adalah ciri-ciri dari konflik. Nah, sekarang kita akan coba lihat ciri khas dari kekerasan. Kalau kekerasan itu ranah konfliknya orang sudah lagi tidak sekedar punya rasa emosi, tidak lagi sekedar dia punya rasa kesal, tapi yang ingin dia lakukan adalah lebih dari itu. Jadi ingin melukai, ingin menyerang pihak lawan, bahkan ingin menghilangkan nyawa. Ini sudah lebih tinggi tingkatannya, sudah lebih di luar batas kenormalan. Sudah lagi bukan akal sehat yang bertindak, tapi hawa nafsu yang bertindak. Jadi sudah betul ini di luar kewajaran. Kemudian ciri khas yang kedua untuk kekerasan, pelaku tidak dapat mengendalikan emosi. Kalau konflik masih ada perasaan tidak mau berani terang-terangan, tidak mau berani melampiaskan. Tapi kalau kekerasan, itu pelakunya tidak dapat mengendalikan emosi. Dia langsung main labrak, main hakim sendiri, main pukul. Emosinya tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang terakhir, ciri khas dari kekerasan, biasanya waktu berhentinya ungkapan emosi tersebut itu bisa terjadi setelah setelah kekerasan itu dilakukan. Artinya fase atau masa orang untuk menghentikan tindakan kekerasan itu bisa dilakukan ketika kontak fisik atau pertikaian tersebut sampai jatuh korban. Biasanya saat itu pula waktu perselisihannya akan segera berhenti. Misalnya kalau orang berkelahi, ya itu ketika ada orang berkelahi itu langsung seketika orang merespon, langsung orang melerainya, dan seketika itu pula konflik yang terjadi langsung berhenti. Demikian juga kalau kita lihat orang pelajar ya, jalan ketika ada sekolah lain atau siswa lain menyerang sekolah yang lain, kemudian ketika datang pihak ketiga yaitu aparat keamanan, itu langsung seketika perselisihannya dapat dihentikan.
dan langsung seketika diselesaikan. Nah, ini berbeda dengan konflik. Kalau konflik kecenderungannya waktunya lama bagi mereka yang tidak mau memaafkan, bagi mereka yang enggan untuk mau berdamai, bagi mereka yang mau menyimpan penyakit hati di dalam dirinya. Nah, itu ya, itu sedikit terkait dengan di mana letak perbedaan antara konflik dengan kekerasan. Sekian saja dari Bapak untuk materi indikator ketiga ini. Dan ada manfaatnya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.